Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertemu dalam kuliah daring mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Orde Baru dan Reformasi. Pada hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari 5 orang mahasiswa yang telah memilih dan memiliki judul masing-masing. Dan untuk memulai perkuliahan pada hari ini, marilah bersama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan mendengarkan presentasi dari Tegar R. Evanto. Tegar, silahkan waktunya 5 menit, mulai dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi saya dengan judul Dinamika Perkembangan Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru. Di sini saya membagi menjadi beberapa poin penting. Yang pertama mengenai keadaan pers Indonesia pada masa Orde Baru. Yang kedua mengenai regulasi pers di Indonesia. Lalu yang ketiga lembaga pemerintahan dan industri pers pada masa Orde Baru. Lalu yang terakhir mengenai kebangkitan imperium pers dan juga pers pinggiran. Baik, pada pembahasan pertama yaitu mengenai keadaan pers pada masa Orde Baru. Mengutip perkataan dari Letnan Jenderal Murtopo selaku Menteri Penerangan tahun 1978 sampai 1983 mengatakan bahwa kebebasan pers adalah mahkotanya Orde Baru. Pada masa awal konsolidasi kekuasaan, pemerintah Orde Baru memanfaatkan pers dan juga media massa lainnya sebagai pendukung legitimasi politiknya. Pers yang memiliki orientasi yang jelas terhadap pemerintahan Orde Baru didukung sepenuhnya dan juga dilindungi oleh militer sebagai kekuatan utama pemerintahan Orde Baru. Namun dalam rangka untuk menunjukkan citranya sebagai pemerintahan yang demokratis, pemerintahan Orde Baru mengizinkan kembali pers terbit dengan pengawasan yang ketat. Pada awal kurun waktu 1970-an, surat-surat kabar yang terkemuka di kala itu dikelompokkan menjadi 6 kategori. Kategori pertama yaitu kelompok harian Orde Baru yang di dalamnya termasuk yaitu pers mahasiswa yang keluar dari lingkungan kampus seperti Harian Kami dan juga Mahasiswa Indonesia. Lalu yang kedua adalah surat kabar yang berasal dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia seperti Berita Yuda dan juga Angkatan Bersenjata. Lalu yang ketiga merupakan surat kabar yang memiliki sikap politis yang hati-hati seperti Harian Protestan Sumber Harapan dan Harian Katolik Kompas. Lalu yang keempat merupakan surat kabar yang memiliki sifat nasionalis seperti Al Bahar dan juga Merdeka. Dan yang terakhir adalah koran-koran apolitis bergaya populer dilambangkan secara tepat oleh Pos Kota yang hariannya berkonsentrasi kepada berita-berita kriminal seluruh penjuru Jakarta. Lalu yang selanjutnya mengenai regulasi pers pada masa Orde Baru. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar pers mengatakan bahwa pers nasional tidak dapat disensor dan dikendalikan. Dan pada bab 2 pasal 4, kebebasan pers dijamin sebagai bagian dari hak-hak dasar warga negara. Akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut berbeda dengan apa yang terjadi. Selama masa peralihan kekuasaan, para penerbit surat kabar wajib memiliki 2 izin yang saling terkait. 2 izin tersebut yaitu yang pertama, surat izin terbit atau SIT yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan. Lalu yang kedua yaitu surat izin cetak atau SIC yang dikeluarkan oleh Lembaga Keamanan Militer Komkamtib. Lalu selanjutnya mengenai lembaga pemerintahan dan industri pers pada masa Orde Baru. Pemegang otoritas untuk semua urusan pers adalah Menteri Penerangan yang duduk di puncak institusi terkuat. Pembinaan pers dan grafika. Suaranya terganggu. Silakan terus. Masih ada 1 menit lagi. Selain itu, wewenang juga berada di tangan Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika yang memantau organisasi-organisasi pers. Secara struktur, departemen ini terbagi ke dalam sejumlah unit. Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika adalah unit yang paling berkaitan dengan media cetak. Direktorat Jenderal ini terdiri dari sekretaris dan sejumlah direktorat yang menangani soal pers, jurnalis, grafika, dan penerbitan.
Direktorat Pers ini merupakan direktorat yang mengelola mengenai surat izin terbit SIT yang nantinya akan dirubah kembali menjadi SIUPP. Lalu mengatur mengenai pasokan tinta cetak dan juga menjalankan suatu program yaitu program Koran Masuk Desa atau KMD. Selanjutnya mengenai Direktorat Jurnalistik yang ini menyelenggarakan berbagai macam pelatihan profesional terkait dengan jurnalisme dan juga seminar. Lalu mengeluarkan mengenai akreditasi jurnalis. Lalu selanjutnya mengenai Direktorat Grafika yang secara umum mengatur soal pengembangan keterampilan dan kemampuan teknis industri cetak. Dan yang terakhir adalah waktunya sudah 5 menit. Silahkan di-unmute mikrofon Anda. Baik, terima kasih Pak. Oke, kita akan beralih untuk mendengarkan presentasi berikutnya, yaitu dari Belva Priyatama. Belva, sama waktu Anda 5 menit. Silahkan. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bapak Pratama. Kali ini saya akan memaparkan mengenai topik yang sudah saya buat, yaitu tentang peristiwa Tanjung Priok tahun 1984. Nah, jadi untuk latar belakangnya dari peristiwa Tanjung Priok 1984 ini, yang pertama itu karena adanya pengajuan RUU mengenai asas tunggal Pancasila, di mana pada saat itu pengajuan RUU ini sudah ditentang oleh atau diprotes oleh sebagian kelompok Muslim yang berada di khususnya di Jakarta ya waktu itu di Tanjung Priok. Nah, selanjutnya pada saat itu muncullah sebuah kebijakan yaitu mengenai ketetapan MPR nomor 2 tahun 1983, di mana pada saat itu hal ini menjadi atau membuat rakyat semakin marah karena memang pada saat itu rakyat masyarakat itu takut akan agama ini digantikan menjadi Pancasila. Nah, untuk kronologi dari si peristiwa Tanjung Priok ini yaitu terjadi pada tanggal 7 September 1984, di mana pada saat itu ada sebuah pamflet yang dipasang di Musola Saadah, di mana pamflet ini berisi tentang kritikan mengenai kebijakan dari pemerintah Orde Baru. Dan oleh saat itu ada seorang babinsa yang merupakan sedang patroli di sana mendapat sebuah laporan mengenai pamflet tersebut. Namanya itu merupakan Seksan 1 Herman. Nah, di mana Seksan 1 Hermanu ini meminta untuk mencopot dari pamflet tersebut, namun tidak digubris. Sampai akhirnya keesokan harinya pada tanggal 8 September 1984, pada saat itu Seksan Hermanu melihat atau mengecek keadaan tersebut apakah sudah dicopot atau tidak. Namun ternyata belum dicopot juga dan akhirnya Seksan Hermanu itu mencopot pamflet itu sendiri dengan menggunakan air got. Nah, hal ini pun menyulut kemarahan dari masyarakat sekitar dan juga pada saat itu banyak dari remaja masjid di Musola Saadah ini untuk meminta atau melaporkan kepada ketua RW untuk meminta permintaan maaf kepada Seksan Hermanu secara tertulis. Nah, selanjutnya pada saat itu ada warga sekitar pun mengusulkan bahwa lebih baik si peristiwa ini kejadian ini tuh diselesaikan oleh tokoh yang berpengaruh gitu. Akhirnya pada saat itu ada seorang saksi yang bernama Ahmad Sahi itu mengusulkan kepada Amir Biki, yang pada saat itu Amir Biki ini merupakan tokoh agama yang berpengaruh gitu di daerah Jakarta Utara. Nah, keesokan harinya pada tanggal 9 September 1984, pada saat itu Ahmad Sahi mengumpulkan remaja-remaja masjid dan juga warga sekitar agar masalah tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik gitu. Nah, selanjutnya pada tanggal 10 September, Seksan 1 Hermanu ini datang kembali ke Kelurahan Koja, ke Tanjung Priok untuk untuk menyelesaikan masalah ini gitu, kejadian ini. Namun pada saat itu di saat yang bersamaan amarah masyarakat itu sudah tidak terbendung gitu. Jadi bisa dibilang pada saat itu banyak amarah masyarakat yang sudah tersulut emosi sampai akhirnya motor milik dari Seksan 1 Herman ini dibakar oleh warga. Tepatnya di Gang 4 waktu itu diparkirkannya. Nah, akhirnya karena kejadian ini Kodim pun datang untuk menahan keempat orang yang dianggap jadi tersangka dari si kasus ini. Di mana termasuk ada Ahmad Sahi juga. Nah, oleh karena itu Amir Biki pun berusaha untuk mendatangi Kodim 0502 pada saat itu untuk menjemput keempat orang ini, namun sayangnya tidak membuahkan hasil. Nah, akhirnya pada tanggal 11 September 1984 pada saat itu
Section 1 pada tanggal 11 September 1984, Amir Biki ini sempat ditelepon oleh Kolonel Sampurno untuk menunda sebuah kegiatan pengajian atau nantinya akan dilaksanakan tablik akbar gitu, pada tanggal 12 September. Namun tidak digubris juga sampai akhirnya pada tanggal 12 September 1984 dilaksanakan tablik akbar, dan pada saat itu dihadiri sekitar 3.000 massa gitu. Dan Amir Biki pun memberitahu kepada masyarakat sekitar bahwa jika keempat orang sandera tersebut tidak dipulangkan, maka akan terjadi banjir darah di Tanjung Priok. Nah, sebelumnya juga. Oke, Bapak. Iya, Pak. Sudah habis. Silahkan di-unmute mikrofon Anda. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Kita akan mendengarkan presentasi berikutnya dari Alif J. Jaya Laksana. Alif, waktu Anda 5 menit juga untuk presentasi. Silahkan mulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas mengenai pembahasan dampak dan peranan Petisi 50 terhadap kelangsungan pemerintahan rezim Orde Baru. Sebelum kita masuk kepada dampak dan peranan, tentu kita perlu mengetahui dulu nih, apa sih itu Petisi 50? Jadi Petisi 50 ini merupakan dokumen berisi ungkapan keprihatinan. Ungkapan keprihatinan ini isinya adalah beberapa poin protes kritik kepada pemerintahan rezim Orde Baru yang menggunakan falsafah negara Pancasila untuk melawan lawan-lawan politiknya. Jadi hanya digunakan sebagai alat karena ada penyelewengan pemaknaan gitu. Jadi sangat dikritik oleh para tokoh-tokoh inisiatornya seperti itu. Selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu Petisi 50, kita akan masuk kepada poin di mana dampak dan peranan dari Petisi 50 ini. Kita masuk pada poin pertama, yaitu dampak. Secara internal, pertama terjadi pembatasan hak sipil dan politik bagi inisiator petisi. Pada hak sipil yang dibatasi oleh pemerintah terhadap inisiator ini, pertama, adanya pembatasan bersosialisasi untuk keluar rumah untuk para inisiator petisi. Jadi ada semacam PPKM mikro untuk para inisiator petisi tersebut gitu. Jadi mulai pada pembatasan keluar rumah untuk menghadiri kerumunan, acara dan sebagainya. Selanjutnya ada pencekalan tokoh inisiator petisi untuk keluar negara. Ini dicekal untuk keluar negara untuk alasan apapun. Selanjutnya ada pembatasan dari sisi ekonomi di mana para tokoh inisiator ini dibatasi kegiatan ekonominya, mulai dari usaha, kegiatan bermitra hingga mendapatkan pinjaman dari bank. Kemudian ada pembatasan di bidang politik, di mana tokoh inisiator ini dilarang, jadi bukan pembatasan lagi ya, tapi dilarang untuk mengikuti politik praktis yang seperti pemilu. Gitu. Jadi ada pembatasan-pembatasan yang terjadi pada para tokoh inisiator. Selanjutnya ada penangkapan dan pemenjaraan tokoh tanpa diadili. Salah satunya dialami oleh tokoh Darsono, gitu, di mana dia ditangkap dan dipenjara tanpa proses peradilan yang seharusnya, atas dasar alasan tokoh ini tuh menghina presiden, yang dimaknai bahwa menghina presiden sama dengan menghina Pancasila pada saat itu. Selanjutnya kita masuk kepada poin eksternal, di mana adanya poin pertama yaitu pembatasan media dalam memberitakan Petisi 50. Jelas ya, ini ada pembatasan media, di mana media itu setelah kehadiran Petisi 50 ini saja sudah sangat ketar-ketir untuk memberitakan Petisi 50. Kemudian dihadirkan pula ada pembatasan untuk memberitakan ini selain dari sumber pemerintah. Selanjutnya ada efek kejut yang tidak mengancam bagi pemerintah. Nah, maksudnya apa sih? Efek kejut ini dimaknai bahwa Petisi 50 ini sangat sedap gitulah untuk dimaknai gitu. Kenapa demikian? Karena inisiator ini merupakan inisiator yang tokoh-tokoh yang karismatik di masyarakat gitu. Yang dulunya merupakan bagian dari ABRI juga ada, dari tokoh-tokoh Muslim juga ada, dan tokoh-tokoh perempuan juga ada dan sebagainya gitu. Jadi sangat diwanti-wanti gitu tokoh ini, jadi amat sangat mengagetkan pemerintah gitu. Makanya saya mencantumkan di situ efek kejut gitu. Kejut bagi pemerintah bahwa wah, ada tokoh-tokoh yang karismatik yang dapat menggerakkan masyarakat. Selanjutnya kita masuk kepada poin peranan, di mana pertama berperan sebagai oposisi nyata bagi rezim saat itu karena lantang mengkritik kebijakan-kebijakan dan arah pandang dari rezim Orde Baru ini. Lantang dikritik oleh petisi karena adanya salah pemaknaan, adanya pengejawantahan Pancasila yang dianggap membebani ataupun merugikan masyarakat. Selanjutnya ada menggerakkan kesadaran masyarakat dan pengingat bagi penguasa. Pengingat bagi penguasa ini maksudkan bahwa beberapa kebijakannya ini atau beberapa pandangannya ini tidak semuanya berdampak positif bagi masyarakat. Dan terakhir, berperan sebagai salah satu contoh ketidaksiapan penguasa Orde Baru dan pembuktian represivitasnya. Ketidaksiapan pemerintahan rezim Orde Baru ini dimaksudkan kepada ketidaksiapannya kepada kritik
ataupun pandangan yang berbeda dari rezim Orde Baru. Jadi dianggap rezim Orde Baru ini tidak siap dengan perbedaan pandangan gitu. Dan pembuktian bahwa ketika ada perbedaan mereka ini langsung represif meresponnya. Jadi mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah penggunaan kalimat ataupun apapun. Sekian, terima kasih. Alif, presentasinya efektif, 4 menit, 5 menit kurang. Kita akan mendengarkan presentasi dari Dia P. Standing Room. Dia, waktu Anda 5 menit, silahkan mulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang telah mempersilahkan saya untuk presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dia Pramay Standing Room. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai partai politik dan sistem pemilu pada masa Orde Baru. Nah, pertama saya akan membahas mengenai partai politik, di mana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975, partai politik tentang partai politik dan golongan karya dijelaskan bahwa partai politik itu secara umum memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, rekrutmen politik, dan sarana sosialisasi politik. Nah, kemudian partai politik yang berkembang pada masa Orde ini tuh dimulai dengan pembinaan terhadap partai-partai politik, yang dimana kemudian terjadi penggabungan partai politik. Nah, pada tanggal 20 Februari 1968 itu ada terbentuknya Partai Muslimin Indonesia atau Permusi. Kemudian pada 9 Maret 1970 itu terbentuk Demokrasi Pembangunan. Kemudian 13 Maret 1970 itu ada Persatuan Pembangunan, di mana partai-partai ini itu terbentuk karena gabungan dari partai-partai yang lain. Nah, kemudian ada kebijakan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 yang dimana memuat mengenai fusi partai menjadi 3. Dalam undang-undang ini itu menyatakan bahwa partai politik dan golongan karya adalah organisasi kekuatan sosial politik yang merupakan hasil pembauran dan penyederhanaan kehidupan politik di Indonesia, yang dimana terdapat 2 partai politik yang terdiri atas PPP atau Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, serta 1 golongan karya atau Golkar. Nah, dalam pemilihan umum 1977 kemudian ketiga partai yang ada di Undang-Undang Nomor 3 Oke, ya, suaranya delay, tidak terdengar. tahun 9. Boleh diteruskan. Halo, ada Bapak? Nah, pemilu pada masa Orde ini tuh dilaksanakan berhasil selama 5 tahun sekali gitu. Dan juga pas itu meningkat sekitar 90% gitu meningkatnya tuh. Nah, pertama itu pemilu pada 1971, di mana pemilu ini tuh dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 untuk memilih anggota Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat, di mana pemilu ini tuh kemenangan dimenangkan oleh Golkar, terus diikuti NU, Permusi, dan PNI. Nah, kemudian pemilu 1977. Nah, pemilu 1977 ini tuh diikuti oleh tiga organisasi saja gitu, yang tadi ada di Undang-Undang nomor berapa? Nomor 3 1975 gitu, di mana sama seperti pemilu yang tahun 1971 dimenangkan oleh Golkar, dan seterusnya itu selalu dimenangkan oleh Golkar gitu. Nah, dari pemilu yang dilaksanakan pada masa Orde itu dimenangkan oleh Golkar atas kalangan pegawai negeri. Kemudian pemilu ini juga mulai mengusung sistem luber atau langsung, umum, bebas, rahasia gitu. Dan sistem pemilunya itu dengan menggunakan sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar, yakni sistem pemilihan dengan menawarkan beberapa kursi untuk diperebutkan dalam suatu wilayah pemilihan, di mana yang berperannya itu kekuatan partai. Jadi kalau misalkan partainya itu menang, otomatis jumlah kursi yang akan didapatkan oleh partai itu tuh akan lebih banyak gitu. Sekian mungkin ya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih Dia. Presentasinya 4 menit, cukup efektif. Dan terakhir kita akan mendengarkan presentasi dari Fitriani Andari. Fitri, sama waktu Anda 5 menit, silahkan mulai dari sekarang.
Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan saya kesempatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitriani Andari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keterlibatan ABRI dalam perpolitikan masa Orde Baru. Nah, kelahiran Orde Baru ini didukung oleh ABRI, di mana dipandang sebagai penataan kembali terhadap kehidupan sosial politik yang kacau gitu pada masa Orde Lama. Nah, seperti yang kita ketahui gitu bahwa ABRI yang sejak awal sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan dan kekuatan sosial ini tuh berlandaskan kepada Pancasila sebagai doktrinnya, di mana tidak hanya memiliki peran dan fungsi di bidang pertahanan dan keamanan saja, tetapi ABRI juga memiliki peran dan fungsi di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, bahkan membantu menambah wawasan Nusantara kepada masyarakat. Nah, selain itu, di masa Orde Baru juga terdapat doktrin kekaryaan, di mana doktrin kekaryaan ini merupakan doktrin perjuangan ABRI sebagai golongan karya penegak demokrasi yang berjiwa Orde Baru gitu, yang secara konstitusional ini tuh telah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana peran ABRI ini tuh tidak hanya di pertahanan dan keamanan saja. Nah, dalam doktrin ini tuh secara tegas gitu tersebutkan bahwa muncul istilah dui fungsi ABRI. Nah, sebenarnya ABRI dalam kancah politik ini tidak hanya ada pada masa Orde Baru, tetapi sudah ada di masa Orde Lama, namun istilahnya bukan dui fungsi ABRI, melainkan golongan fungsional. Nah, dalam keterlibatan ABRI di perpolitikan masa Orde Baru ini terdapat konsepsi fungsi sosial politiknya ABRI. Nah, yang pertama tentunya tugas utama ABRI gitu sebagai perjuangan dan prajurit gitu, di mana ABRI ini merupakan kekuatan angkatan bersenjata yang bergerak di bidang Hankam. Kemudian ABRI juga menjadi faktor integrasi kemanunggalan antara ABRI dengan rakyat, di mana ABRI ini melakukan pendekatan gitu kepada tokoh kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat gitu secara persuasif dan edukatif gitu untuk meyakinkan gitu arti pentingnya stabilitas politik gitu agar pembangunan di segala aspek ini tuh dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang terakhir, ABRI ini tuh bergerak sebagai dinamisator dan stabilitator. Di sini ABRI berfungsi gitu sebagai menetralisir isu yang mempunyai latar belakang terkait kepentingan politik, golongan, dan mendiskreditkan pemerintahan Orde Baru. Nah, dari konsepsi fungsi sosial politik ini, peran ABRI dalam kancah politik itu dapat dilihat gitu. Jika peran ABRI sebagai dinamisator dan stabilisator ini tuh, ABRI dijadikan sebagai unsur penggerak dan penegak dalam upaya memelihara keseimbangan dan persatuan seluruh kekuatan sosial yang tentunya berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, ABRI juga berperan sebagai golongan karya dan sekaligus wakil rakyat, di mana hal ini tuh menjadi penegasan gitu bahwa ABRI itu sebagai salah satu golongan fungsional yang telah dilegalisasikan dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang Dewan Perancang Nasional, di mana dalam undang ini tuh disebutkan gitu bahwa sudah sepantasnya wakil-wakil ABRI ini tuh masuk dalam lembaga perwakilan sebagai wakil rakyat gitu. Jadi sejak tahun 1966, fungsi sosial politik ABRI ini tuh dilaksanakan melalui karyawan atau fungsionaris yang merupakan anggota angkatan bersenjata, tetapi tentunya bertugas di luar kedinasan ABRI di bidang pertahanan dan keamanan. Kemudian peran ABRI yang terakhir yaitu dalam pemilihan umum, di mana tugas pokok ABRI dalam rangka penyelenggaraan pemilu ini tuh sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan dan juga sebagai kekuatan sosial politik yang ikut mensukseskan pemilu. Nah, sehingga keberadaan ABRI, khususnya setelah pemilu tahun 1971 ini, dalam wacana kehidupan politik di Indonesia gitu, ABRI ini mendapatkan tempat dalam legislatif, praktek ekonomi dan bisnis, serta memainkan perannya gitu sebagai pendukung salah satu partai politik, yakni Golkar. Nah, jadi dalam jajaran pemerintahan itu, ABRI ditempatkan di beberapa personil gitu, seperti dalam MPR, Menteri, Gubernur, dan sebagainya gitu. Jadi dapat disimpulkan gitu bahwasanya konsep pokok dalam keterlibatan ABRI di perpolitikan masa Orde Baru ini tuh merupakan gagasan mengenai kekaryaan ABRI, di mana gagasan ini tuh secara spesifik mengintegrasikan militer ke dalam aparatus birokrasi sistem negara gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Fitriani. Presentasinya pas 5 menit. Oke, para mahasiswa, kita telah mendengarkan presentasi dari masing-masing siswa dan sekarang
Kita akan mendengarkan komentar dari Bu Iing. Silahkan sebelum mungkin nanti saya memberikan komentar. Terima kasih Pak Andi atas kesempatannya. Alhamdulillah hari ini para mahasiswa sudah menayangkan hasil presentasi ya. PPT-nya sudah dikirimkan. Hanya 5 orang ya Pak, betul ya yang memberikan kiriman PPT. Dan di sini saya sudah mencatat dari beberapa mahasiswa yang sudah mengirimkan. Tadi yang pertama mungkin di sini saya urutannya tadi sesuai presentasi ya, karena ini saya menilai yang pada saat membuka PPT saja. Pertama untuk Alif Jatayu ya, secara teknis di dalam pembuatan PPT-nya saya katakan cukup menarik. Anda di sana melengkapi dengan referensi, namun belum mencantumkan bukti kutipannya meskipun referensinya ada di bawah. Nah, saya di situ tertarik juga Anda mencantumkan sejumlah foto tokoh-tokoh yang terkait dengan petisi 50, namun di situ jangan lupa bahwa sumber foto tersebut diambil dari mana gitu ya, karena kita juga percaya atau tidak orang itu betul tokoh itu yang terkait petisi 50 atau barangkali hanya Bu itu mas saya aksesoris aja biar menarik PPT-nya. Nah itu ya, sehingga kaitannya dengan seseorang, dengan tokoh-tokoh ya, apalagi tokoh tokoh yang terkait dengan peristiwa petisi 50, Anda harus mencantumkan di referensinya bahwa sumbernya dari mana, gambar-gambar yang Anda kopas itu dan disimpan di dalam slide PPT-nya ya untuk Alif. Kemudian tadi ya presentasi Alif cukup menarik, bagi saya sangat meyakinkan bahwa apakah mungkin memang Alif senang dengan materi ini sehingga nampak menguasai ya, terlepas dari mungkin kurang lebihnya tentu saja nanti Pak Andi yang bisa memberikan komentarnya ya, karena mungkin rujukannya juga harus ditambahkan ya Alif, karena di situ Anda hanya menyebutkan 3 referensi dan kutipannya juga tidak ada, Anda mengutip apa dari Reclave itu ya misalnya, itu untuk saudara Alif ya. Kemudian untuk Diah, nah Diah Pramesti, bagi saya secara teknis PPT Anda dari sisi warna itu kurang sesuai sehingga tulisannya bagi saya kurang terbaca. Backgroundnya merah ya, kemudian sebentar saya lupa yang Anda mana. Nah, backgroundnya merah, kemudian ada seperti degradasi kuning, tulisannya putih. Jadi bagi saya itu kurang terbaca ya dia ya. Memang kalau dekat terbaca, tapi kalau misalnya ditayangkan secara jauh di kelas misalnya, itu rasanya tidak akan terbaca ya. Dan kemudian itu secara teknisnya, dan ini untuk dia kan Anda menjelaskan tentang pemilu dari 1971 sampai 1997. Nah, penjelasannya itu tidak mengarah, maksud saya begini, tidak mengarah seperti apa. Anda di situ pemilihan umum di tayangan PPT Anda, pemilu pada masa ini dilaksanakan pada tahun 71, 77 sampai 97. Anda kasih tanda panah tuh ke kotak yang di bawahnya, itu untuk yang mana? Ada poin berhasil melaksanakan pemilu berkala 5 tahun, penguasaan didominasi oleh Golkar dan kalangan ABRI. Kemudian pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota-anggota Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat. Asasnya luber, kemudian sistem pemilihan umumnya menggunakan sistem perwakilan berimbang dengan sel-sel terdaftar. Itu untuk pemilihan umum yang mana? Apakah semua pemilihan umum dari 1971 sampai 1997 itu seperti itu? Ya maksudnya ya kalau kami misalnya orang sejarah membacanya tahu tahun ini gini, tahun ini begini gitu ya. Tapi bagi yang selintas orang membaca pasti takutnya menyesatkan. Yang mana ya? Jadi kalau bisa lebih baik Anda mengurutkan saja. Nanti kasih poin nih. Anda kan ada timeline tuh banyak template yang seperti timeline gitu ya. Nanti misalnya 971 apa, 970 berikutnya apa sampai 97 itu seperti apa. Itu jelas. Kalau ini di Anda judulnya prak dari 91 sampai 9 dari 77 sampai 97, tapi ke bawahnya penjelasannya 1, itu untuk yang mana ya dia ya. Itu kemudian apalagi ya tadi catatannya. Belum ada referensinya dari mana Anda mengambil penjelasan itu ya. Kemudian tadi untuk presentasi bagi saya dia masih membaca ya. Mungkin kalau untuk pemilu memang perlu pemahaman mendalam karena harus hafal berapa tahun ini pemilunya, berapa kursi, berapa segala macam. Jadi Anda kelihatan sedang lihat catatan di depan ya. Gitu ya dia, tolong diperbaiki ke depannya. Berikutnya untuk Fitriani,
PPT-nya cukup menarik bagi saya dilihat dari sisi warna dulu ya, perpaduan warna, dan sudah sehingga ketika melihat juga sudah bisa sangat eye-catching gitu ya. Nah, namun di sini Anda belum mencantumkan referensinya. Ya, mencantumkan referensi, maaf, namun belum mencantumkan bukti kutipannya. Anda di situ banyak sekali mengutip referensinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 buku yang Anda gunakan untuk membahas tentang peran ABRI dalam pemilihan peran ABRI di dalam politik Orde Baru itu. Namun yang mana yang Anda gunakan, karena kan Anda berbicara tahun sekian, itu bukti itu dari mana gitu ya. Jadi harus jelas kutipannya Anda banyak di bawah referensinya, tapi Anda mengutip yang mana belum ditunjukkan oleh Saudara Fitri ya. Itu. Kemudian presentasinya cukup baik bagi saya untuk Fitriani ya. Meskipun saya melihat Anda mungkin menghafal ya, berapa lama Fitri menghafal materi ini, saya kelihatan Anda hafal sekali pada saat sampai jamnya juga tepat karena mungkin sudah dihitung ya, mungkin latihan nggak apa-apa. Jadi Anda benar-benar siap-siap untuk presentasi hari ini ya. Itu untuk Fitri. Kemudian untuk Tegar, tulisan di dalam PPT atau tidak begitu jelas, khususnya pada subjudul penjelasan ya. Anda menggunakan font huruf apa? Bagi saya itu mungkin sisi estetis bagi Anda itu indah, tapi kalau tidak terbaca untuk apa gitu ya, Tegar ya. Jadi harus diperhitungkan soal itu ya. Jangan bagus menurut sendiri, tapi orang lain susah membacanya. Karena bagi saya rasanya sampai harus dekat gitu ya membacanya apa sih kayak ini bayangan gitu ya, untuk membaca itu yang kuning-kuning udah mah kuning warnanya, tulisannya nggak terbaca gitu ya. Nah itu untuk Tegar ya, dan penjelasannya pun di situ terlalu sangat singkat. Mungkin Anda bagus ada improvisasi dengan simbol-simbol di dalam PPT itu, tapi mungkin bisa ditambahkan lagi sehingga tidak sangat kering gitu informasinya bagi saya di dalam PPT itu ya. Kemudian Anda juga tidak mencantumkan referensi sama sekali ya. Untuk presentasi masih nampak seperti membaca ya, Tegar ya, untuk Tegar. Itu saja. Lalu yang terakhir Belva, tayangan PPT-nya cukup kontras dari sisi warna sehingga keterbacaannya cukup baik. Sudah mencantumkan kutipan beserta referensinya. Anda mengutip siapa, bahkan itu ada tulisan dari Pak Andi juga. Kemudian referensinya Anda cantumkan dan Anda mengutip bagian mana, halaman berapa Anda cantumkan. Sudah baik ya, sudah sering mendengar. Mungkin pasukan saya sebetulnya sama, tapi jarang didengar. Tapi ternyata Belva mulai mendengar dan memperbaiki itu ya. Nah, Belva karena berbicara tentang peristiwa Tanjung Priuk, biasanya kan kaitannya dengan selebaran-selebaran atau gambar-gambar yang memang ya apakah itu dramatis mungkin, tapi bisa juga diblurkan atau apa, bisa ditambahkan gambar-gambar kaitannya peristiwa dengan Tanjung Priuk, tapi jangan lupa mencantumkan sumbernya ya untuk Belva. Itu kalau mau mencantumkan gambar juga ya. Lalu tadi dari sisi presentasi bagi saya Belva mungkin sangat senang dengan materi ini, mempelajari dengan baik karena menjelaskannya seolah-olah seperti kronologis gitu. Anda tahu peristiwa itu gitu ya, meskipun memang tidak mencoba angka tahun dengan jelas gitu ya. Itu saja Pak Andi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ing. Para mahasiswa khususnya yang presentasi harus memperhatikan ya saran-saran dari Bu Iing. Jadi Anda ini calon guru juga selain calon sejarawan. Jadi kalau ngajar di sekolah tentu saran-saran dari Bu Iing itu sangat bermanfaat ya. Kalau saya ngajar mahasiswa, Anda mau paham mau enggak sebodoh amat. Media saya mau menarik tidak sebodoh amat karena Anda sudah dewasa, sudah matang, sudah mandiri. Tapi untuk anak-anak SMA, faktor ketertarikan pada materi, pada metode pembelajaran, pada media itu sangat penting. Jadi saran-saran dari Bu Ing itu tidak hanya Anda menguasai materi, tapi media, cara penyampaian juga itu harus baik karena Anda adalah calon guru sejarah ya. Dan Bu Ing pengalaman pernah jadi guru sejarah ya, saya juga tentu. Oke, sekarang saya ingin memberikan komentar mulai dari Tegar ya, selain yang disampaikan oleh Bu Ing. Tegar, nanti kalau ada pertanyaan jawab ya secara singkat. Ini judulnya Dinamika Perkembangan Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru. Jadi penjelasannya tadi lebih pada undang-undang, pers, jenis-jenis pers. Kritik sosialnya nggak ada tuh Tegar. Jadi itu yang nanti dalam makalah judul Anda tuh
perkembangan pers dan kritik sosialnya harusnya dijelaskan ya, kritik sosialnya. Jadi dan harus pakai buku saya itu, enggak pakai buku saya Anda kayak nampaknya ya. Jadi enggak, kan buku saya itu news and views. News itu berita-beritanya, kalau views itu kritik sosialnya dari tiap surat kabar yang tadi Anda sebutkan ya. Oke, pertanyaan saya, Gar, pada masa Orde Baru pemerintah bilang kalau mau mengkritik pers boleh mengkritik, tapi caranya ini pakai bahasa Jawa nih. Mudah-mudahan Anda paham ya. Apa maksud pemerintah Orde Baru menghimbau kepada pers supaya ketika melakukan kritik sosial begini, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Apa penjelasan Anda? Gar. Ya, izin menjawab ya Pak. Jadi pada saat awal pada saat konsolidasi kekuasaan pada Orde Baru itu memang membutuhkan banyak sekali pers dan juga media massa lainnya untuk mendukung legitimasinya seperti itu. Nah, itu juga yang dimana pada saat awal 1966 sampai 1974 ini merupakan di mana para pers Indonesia Tegar, Anda paham nggak pertanyaan saya? Apa maksud bahwa pers boleh mengkritik tapi harus dengan falsafah ngono ya ngono, ning ojo ngono. Pada masa Orde Baru itu apa maksudnya? Jelaskan. Ya, mungkin dari ucapan tersebut pers ketika mengkritik kebijakan pemerintah haruslah berdasarkan kriteria yang berlaku pada saat itu, yang dimana dirangkum menjadi akronim MISARA. MIS itu merupakan SARA-nya itu terdapat beberapa peraturan di mana tidak boleh menyinggung mengenai Anda harus banyak baca buku tentang sejarah pers ya. Baca buku standar David Techhill, Press in the New Order, termasuk buku saya tentu ya, sebab buku saya juga pakai bukunya David Techhill ya, supaya paham tentang budaya politik, budaya kritik pers pada masa Orde Baru. Jangan ngarang ya, dari sejarah itu harus tadi kata Bu Ing. Jadi kutipannya harus jelas supaya kita ini sering dilabel oleh orang lain departemen percenahan, jangan sampai cenah karena tidak mengutip sumber yang standar ya. Jadi harus banyak baca dan nanti dalam laporannya supaya dalam makalahnya supaya komprehensif. Jangan lupa Anda tentang perkembangan pers, dinamika pers, dan kritik sosialnya. Nah, itu kritik sosialnya harus nampak ya. Oke, sekarang Belva tentang apa nih Tanjung Priuk ya? Ya, kesannya kayak tukang cerita Belva. Jadi cerita detail tentang sebuah peristiwa tapi belum memahami konteks menurut saya ya. Jadi itu yang Belva harus membaca buku-buku standar tentang Tanjung Priuk ya. Bukunya Bresnan bagus itu ya tentang Tanjung Priuk. Tentu recap boleh dibaca. Biografinya para pelaku AM Fatwa baca ya biografinya, pledoinya pengadilannya tentang dia yang membela Tanjung Priuk itu harus Anda baca supaya bisa memahami konteksnya ya. Jadi Anda bilang ini karena Anda undang-undang ajas tunggal, tidak hanya itu penyebabnya. Jadi Anda harus cari penyebabnya lebih komprehensif ya. Nah, ini bagus Anda membaca bukunya David Jenkins ya, Soeharto and his General. Soeharto dan lingkaran dalamnya para jenderal. Nah, Anda boleh menjelaskan nggak, adakah hubungan antara penasihat politik orang lingkaran dalam Presiden Soeharto, para jenderal itu dengan peristiwa Tanjung Priuk atau dengan sikap politik Orde Baru terhadap Islam pada masa-masa awal Orde Baru? Silahkan Bapak. Baik, kalau Anda baca bukunya David Jenkins, Anda bisa menjawab pertanyaan ini. Mungkin ini sependapat saya mungkin ya Pak. Mungkin ada, tapi gimana ya Pak? Ada tapi tidak terlihat mungkin Pak. Oke ya, Bapak baca lagi ya buku-buku standar. Jadi gini Bapak, kata David Jenkins, Soeharto pada masa-masa awal bersikap anti-Islam sebab orang-orang di sekelilingnya, para jenderal inner circle-nya itu memang orang-orang yang kalau bukan abangan, memang non-Islam. Maraden Panggabean, Beni Murdani,
Ali Murtopo, Sujono, Humardani itu memang orang-orang yang anti-Islam. Jadi wajar kalau pemerintah Orde Baru pada masa awal sampai 80-an sangat anti-Islam. Bu Iin kalau hidup Orde Baru dilarang tuh pakai jilbab itu ya, tahun 70-an 80-an. Sebab orang-orang lingkaran dalamnya memang non-Islam atau abangan, sehingga anti-Islam. Peristiwa Tanjung Priuk harus dipahami dalam konteks begitu ya, Belpa, sehingga tapi nanti tahun 90-an ketika lingkaran dalamnya itu berubah, bukan lagi jenderal-jenderal yang abangan dan anti-Islam, tapi jenderal-jenderal yang hijau, yang muslim, Faisal Tanjung, Hartono, Prabowo, Wiranto. Sikapnya kan tahun 90-an Orde Baru jadi akomodatif pada umat Islam. Itu Belpa ya, jangan ngarang. Sejarah ini ilmu pasti, jawabannya eksak. Jadi kata Bu Ing, jangan sunah. Harus mengutip pada sumber yang berwibawa, sumber yang standar ya. Itu berikutnya kepada Alif. Alif sudah dipuji oleh Bu Ing ya, bagus tuh dampak dan peranan petisi 50. Tapi penjelasannya masih belum fokus ya, masih ke mana-mana. Baca lagi bukunya David Jenkins ya, Soeharto in His General. Sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh komunitas Bambu. Soeharto dan para jenderal ya. Jadi bagi David Jenkins, petisi 50 itu dia label sebagai BSH, Barisan Sakit Hati. Itu para jenderal yang udah pensiunan ya, termasuk para politisi sipil. Jadi kata Pak Harto menanggapinya, ini dalam biografinya Pak Harto, Anda nggak baca ya. Coba apa maksud Pak Harto membuat pernyataan menanggapi gerakan petisi 50. Kata Pak Harto, mereka itu rumongso iso ning ora iso rumongso. Apa itu maksudnya? Halo, ada suaranya Pak? Halo? Ada suaranya nggak? Ada, silakan. Mungkin kalau dari secara harfiahnya gitu ya, kalau dari bahasa Jawa tadi, artinya kepada mereka itu merasa bisa, padahal bisa merasakan saja tidak. Gitu. Mungkin seperti itu Pak. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya? Kalau secara pemaknaan mungkin karena tadi menyambung pada pandangannya David Jenkins bahwa mereka ini barisan sakit hati karena mereka merupakan pensiunan juga gitu, pensiunan. Jadi mereka ini merasa paling bisa gitu merasakan derita rakyat, padahal sama aja gitu, mereka juga merupakan bagian dari Orde Baru yang mereka kritik seperti itu. Jadi Anda harus baca buku itu karena bagus. Jadi kata Pak Harto, dulu Jenderal Nasution, dulu Ali Sadikin, dulu Jenderal Hugeng itu punya kekuasaan, tapi dia tidak manfaatkan kekuasaan yang dia miliki itu untuk kebaikan. Jadi merasa bisa, tidak ada perasaan, sehingga kata Pak Harto itu sebenarnya kritik bagi mereka sendiri. Ketika berkuasa tidak melakukan hal yang baik, tapi ketika tidak berkuasa kok merasa bisa. Itu ya, baca bukunya David Jenkins, bagus tuh ya, supaya Anda penjelasannya tidak membela semua tokoh petisi 50. Anda harus seimbang. Baca biografinya Pak Harto, baca biografinya Pak Nas, AM Fatwa, Ali Sadikin ya, supaya seimbang. Kita nih, Anda kan cucu petisi 50 juga bukan, kita nih cucu Orde Baru juga bukan. Jadi penjelasannya yang logis rasional saja supaya menarik gitu ya. Jadi itu saja komentar dan saran saya supaya nanti dalam penjelasan makalahnya lebih bagus ya. Berikutnya dia Pestianingrum, dia betul kata Bu Ing masih membaca ya. Anda menjelaskan partai politik dan sistem pemilu. Ini saya aneh, orang sejarah nih, Anda seperti ahli hukum ya, menjelaskannya kok undang-undang, peraturan. Orang sejarah itu harus pada sebab akibat ya, bukan lihat undang-undang, lihat peraturan. Undang-undang peraturan itu dibuat untuk kepentingan penguasa kadang-kala ya, bukan untuk jadi coba Anda ini bukan calon sarjana hukum. Orang sejarah menjelaskan sebab akibat dengan menarik, dengan betul saja ya. Oke, misalnya dia tidak menjelaskan sama sekali mengapa pemilu-pemilu Orde Baru itu tidak independen. Sebab, ini coba pertanyaan saya. Bapilu, Badan Pemilihan Umum, itu beda dengan sekarang. Kalau sekarang independen. Kalau dulu Bapilu, Badan Pemilihan Umum ada di bawah kementerian apa dia? Yang menyelenggarakan pemilihan umum, sekarang KPU ya.
Komisi dulu BPU, Badan Pemilihan Umum, itu ada di bawah kementerian apa? Menteri Dalam Negeri, Bapak. Betul, yakin? Oke, Ya. apa kebijakan Menteri Dalam Negeri untuk menjadikan pegawai negeri seluruh Indonesia harus loyal kepada pemerintah, harus akhirnya memilih kepada Golkar? Apa nama kebijakannya? Termasuk juga tentu sebagai di bawah Kementerian Dalam Negeri, tentu BPU itu menjadi tidak independen. Apa nama kebijakannya? Saya lupa, Bapak. Saya cuman bacanya itu karena doang masih menghafal lembaganya. Ya. Masih menghafal ya. Jadi Anda harus membaca bukunya siapa tuh dari Ohio University itu ya, pemilu Orde Baru ya. Buku standar itu. Jadi harus Anda baca supaya Anda bisa paham mengapa selama pemilu Orde Baru itu Golkar menjadi pemenang. Menangnya hebat, bukan seperti sekarang hanya 30%. Sehingga harus berkoalisi, dulu 60% lebih. Jadi ada 3 partai politik setelah 71, tapi Golkar menangnya di atas 50%. Nah, itu hebat. Itu Anda harus analisis itu. Dari sisi penyelenggara pemilunya, dari sisi kebijakan luar negeri, termasuk politik bulldozer dari Menteri Dalam Negeri, yang itu Anda kurang paham nampaknya karena bacaannya kurang. Dan kata Bu Ing tadi, hanya menghafal saja, membaca saja ya. Itu harus Anda kemukakan dalam makalah lengkapnya nanti dia ya. Dan harus gembira ya, jangan nanti ditanya oleh siswa malah nggak tahu. Oke, terakhir Fitriani Andari tentang keterlibatan ABRI dalam perpolitikan masa Orde Baru. Oke lah penjelasannya ya, buku-bukunya juga oke, tapi saya ingin ngecek aja apakah Anda benar nggak membaca sumber-sumber yang Anda gunakan itu. 2 pertanyaan. Pertama, tunjukkan bahwa pada masa revolusi ini periode penting nih, ya, bahwa pada masa revolusi 1945-50 tentara Indonesia itu sudah berdui-fungsi. Fitri, silakan jawab. Sudah apa, Pak? Sudah berdui-fungsi. Oh, ya jadi ketika di masa pemerintahan Orde Lama di Presiden Soekarno Orde Lama, bukan Orde Lama, ini revolusi. Saya tanya revolusi. Revolusi jangan disebut Orde Lama, marah nanti orang-orang yang terlibat dalam revolusi. Masa saya dianggap Orde Lama? Jadi Anda jangan terbawa oleh istilahnya Orde Baru ya. Oh iya, Pak. Tunjukkan bahwa pada masa revolusi pun tentara kita itu sudah berdui-fungsi. Di mana? Ya, jadi waktu itu tuh waktu pada tahun 1957 Anda revolusi pun nggak paham, 57 mah demokrasi terpimpin. Masa revolusi tahun 57, saya kan udah bilang 45 sampai 50. Tunjukkan. Nggak ngerti ya, Anda berarti Bu Ing bacaannya banyak tapi nggak dibaca tuh Bu Ing. Jadi kata Bu Ing, mana kutipannya ya? Boro-boro dikutip, dibaca juga enggak. Jadi belum bisa. Yang terakhir, di mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberikan peran kepada ABRI? Di mana? Anda boleh sebut ayatnya, pasalnya, sebab tadi Anda ngomongnya undang-undang peraturan terus. Tapi di mana dalam Undang-Undang 45 bahwa memberi peluang kepada tentara, pada militer untuk berdui-fungsi? Oke, nggak paham juga ya, Fitri ya, harus dibaca sumbernya supaya seperti Anda ketahui Undang-Undang Dasar 145 didekretkan oleh Presiden 59 itu didukung sepenuhnya oleh tentara, khususnya tentara Angkatan Darat, karena dalam Undang-Undang 45 itu ada pasal, ada ayat yang memberi peluang kepada tentara untuk duduk dalam perwakilan, termasuk saya pikir duduk dalam pemerintahan, yaitu mengenai keanggotaan MPR. MPR terdiri atas DPR, utusan golongan, utusan daerah. Nah, utusan golongan inilah yang memberi peluang kepada militer. Kata militer, kami ini golongan. Golongan memanggul senjata. Lebih-lebih daerah, utusan daerah yang jadi gubernurnya banyak jenderal. Sehingga
memberi peluang kepada tentara untuk memasuki parlemen. Lebih-lebih nanti pada masa Orde Baru presidennya juga militer, ya tentu memberi peluang untuk menjadi menteri, untuk menjadi gubernur, bupati, camat, dan seterusnya. Harus paham Fitri ya, jangan penjelasannya baik, tapi kayaknya belum menguasai ini substansi materinya ya. Jadi ulah ngabambla mengapalkan, tapi harus dipahami. Jadi membaca itu, banyak membaca itu penting supaya Anda paham ya. Membaca itu perjuangan ya, jangan dianggap membaca itu hanya hiburan. Jadi orang supaya bisa paham juga kadang-kala Anda membaca buku sekali nggak paham, 2 kali nggak paham juga, 10 kali nggak paham berarti Anda. Jadi membaca itu harus sering dan harus banyak supaya Anda paham ya. Saya pikir itu komentar dan saya supaya nanti dalam makalahnya ditulis dengan betul ya. Alhamdulillah kita sudah 50 menit tidak terasa, dan mari kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini yang diisi oleh presentasi mahasiswa dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Kita akan beralih ke WhatsApp group untuk melihat komentar teman-teman Anda yang memberikan komentar. Jangan lupa menulis nama dengan betul. Anda harus membiasakan diri menulis nama secara akademik, secara ilmiah, supaya tidak ditertawakan oleh orang lain ya. Jangan ikut-ikutan gaya para seniman, supaya ustadz yang sering menyingkat nama-nama belakang ya. Jadi jangan Jainuddin MZ, Maggie Z, Nano S, nah, itu biarlah para seniman begitu. Tapi kalau calon sarjana, calon cendekiawan, calon akademisi menulis nama diri, nama belakang tidak boleh disingkat. Itu saja penjelasan dari saya dan dari Bu Iing. Kita akan ketemu lagi minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih semuanya. Ya.